Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di hari Jumat berkah ini. Hai, aku dapat kiriman dari inbox dari fansnya Fuji. Di screenshot itu Baby Blue. Kamu lihat deh postingan aku yang terbaru. Dia mencari followersnya sampai parah banget ya, sampai segitunya ya. Katanya aku fitnah si Tania lah, katanya aku fitnah si Vio lah. Waalaikumsalam, pagi-pagi gue dikasih inbox sama fansnya Fuji. Yaitu orang yang bikin screenshot live aku sayang gitu ya. Terus ada yang bilang iya tuh live tiap hari gitu. Kenapa nggak gabung aja ya sama gua ya kan? Jadinya enak ya. Waalaikumsalam. Pagi-pagi gue dikasih kiriman video itu loh. Aku pikir video full gitu ya. Jadi kan enak ya. Emang sih ya kalau jiwa penyakit hati, jiwa tukang fitnah, waalaikumsalam sayang, dia akan selalu mencari kesalahan orang kalau tidak sesuai ekspektasinya gitu. Lo lihat dah, inian gue dah. Gue jawab say. Dek, waalaikumsalam. Gue jawab itu komennya. Dia kan ada komenan dari orang tuh ya kan. Katanya, emang dia fitnah apa? Ngomongin si siapa, Tania sama si Vio lah, whatever lah. Ya katanya nusuk dari belakang. Lah emang gue sebutin nama. Ya Allah tuh orang sampai segitunya. Ya Allah Rabbi, di hari Jumat berkah ya, gue dikasih buka semua ya. Siapapun yang jahat zolim sama gue terbuka ya. Akhirnya apa, video dia nggak rame, jangan dibalas komen lagi. Udah gue komenin itu. Udah gue komenin, dah dimin aja. Gue komenin gini, kenapa nggak mampir, kenapa nggak repost aja videonya, tanggung loh fitnahnya. Kenapa ada tuh di komenan di inian aku, di repostnya aku yang baru kan, titik aku yang baru. Aduh, ya alhamdulillah performanya tuh Jumat berkah loh. Gue dikirimin itu udah 1 mingguan dia tuh bikin. Lucu ya, lucu banget gitu loh. Saking dia nggak terima ya, betul, aku nggak sebut nama ya. Jadi lucu Nisa ya, terus juga Tifa, lucu aja ya jadinya ya. Aku baca komennya tuh orang sebut nama lagi tuh orangnya yang nanya ya, Vio sama Tania. Gue kalau jahat mah udah kena undang-undang ITE tuh orang. Gue duitin tuh. Gue gak mau say, rezeki gue mah luas, banyak halal ya, dari banyak orang yang ngasih ke gue. Gue gak butuh followers ya, gue cuman ngasih energi gue, yang butuh gue aja. Lu butuh gue, alhamdulillah. Gak butuh ya udah, gue masih butuh Allah kok, gitu aja. Gue gak butuh followers banyak, gak terlalu. Lu lihat gue deh, yang tahu gue dari 2019. Gue gak butuh followers banyak, seriusan, karena gue juga nggak suka terkenal banget, apalagi muka gue nggak ada yang tahu. Ada itu, bener kocak dia nyari followers sayang, serius nyari followers itu temen, nggak ada yang ngecek, nggak ada yang udah dimin aja, ya dimin aja. Udah gue komen, ya nggak usah komen apa-apa di iniannya dia, ntar makin naik, dimin aja, ya makin naik. Ntar yang ada ntar orang ngejahatin dia, ntar bukan gue yang balas, orang lain. Udah dimin aja. Iya, pagi-pagi gue dikasih imbokan itu kan sama fansnya Fuji. Mami ini gini. Ada yang fitnah Mami gini. Terus gue tanya, oh akun ini. Ya akun ini gitu. Oh iya, aku udah tahu itu. Aku bilang, aku udah paham. Aku udah nggak kaget. Terus kemarin kan ya waktu
dikasih yang itu, dia belum ada komen say. Nah pas ada komen gitu, Mi kasih aku energi positif dong. Ya insya Allah kamu sehat, semangat. Yang penting yakin kamu bisa, kamu mampu ngelewati segala ujian karena lillahi ta'ala, gitu aja ya. Udah gitu, waalaikumsalam. Udah gitu, aku dikirim lagi kan pagi ini ya. Gue pikir udah adem deh ya. Ada yang komen langsung, emang dia fitnah apa? Si Vio sama si Tania. Emang gue sebut nama? Kagak. Ya justru netizennya yang ngomongin si A si B-nya. Tapi gue jawab apa? Jangan sebut nama. Ya, cuman gue minta sama Allah biar dibuka siapapun yang punya modus terhadap Fuji. Ya, kita belajar dari kisah-kisah para selebgram yang kemarin-marin. Ingat nggak? Yang siapa tuh yang ditembak? Temen sahabat sendiri, ya. Terus yang di Thailand. Bener nggak guys? Ya, aku ngomong kayak gitu karena aku sayang tapi nggak sebut nama. Yang fitnah tuh dia. Serem sekali ya di bulan Suro ya. Serem sekali itu ya. Makanya kalau mau fitnah jangan tanggung-tanggung. Videonya lo repost itu 2 jam. Enak dengerinnya. Jelas. Makanya gak rame fitinya dia. Karena apa? Cuman repost doang, orang dia mampir di live gue. Emang gak ada yang sebut nama di sini, malah gue omelin lo pada. Ya kan? Betul Mi, makin populer dibunuh. Nah itu dia penyakit ain. Betul Linda, betul. Banyak orang saling iri jadinya. Makanya sekarang gak ada flexing-flexing kan? Kenapa? Karena banyak di negara Cina aja udah dilarang lo flexing. Biar gak ada hasad hati iri, itu bisa bunuh-bunuhan. Cek VT gue yang baru, soalnya memang gak gue komenin sengaja ya. Gue orangnya gak suka pusing, di like aja ya, biar VIP tuh VT gue ya, di like aja. Ya biar tuh orang baca sendiri. Langsung sebut nama loh itu orang. Seriusan loh. Berani-beraninya dia. Ya Allah. Ya, makanya ditonton channel gue ya. 2 jam loh gue minimal tuh ya, narik-narik orang. Maksudnya bukan ke kelas. Astagfirullahaladzim. Kok bisa si Jungkook ini? Miss Jungkook emang nih love endorse nih si Faza. Dia salah masuk bikin kopi. Allahu Akbar. Kocak banget lo dah. Pagi-pagi lagi. Ya, aku udah lihat Mi dan udah berkunjung. Iya, dia nyari followers loh. Ya, sampai segitunya ya. Dia kalau mau gue komen lo barusan lo, karena kemarin yang 1 minggu yang lalu aku dikasih tahu akunnya dia tuh ya, VT-nya dia belum ada komen. Nah, baru hari ini dikasih tahu lagi sama netizen kan. Ada komen sebut nama tuh, komen orang ya, terus ada tulisan dah nusuk dari belakang. Gue langsung jawab aja dengan kata-kata yang lebih baik, doakan yang terbaik aja ya, gak usah yang buruk-buruk gitu loh. Ya kan, aku doakan yang baik aja lah ya kan, biar Allah yang bekerja keras lah tentang mereka lah, gak usah tinggal sentil doang sama Allah mah, orang-orang kayak gitu. Aduh, itu baru itu komenannya loh ya. Dia tuh baru itu komenannya. Aku tanggung lah, gue bilang. Kenapa hanya screenshot? Kenapa nggak repost video gue? Kan enak puas, ya kan? Gue tantang aja gitu. Nah, iyalah, ya nggak, kalau memang dia orang hatinya bersih, niatnya baik ya, repost aja gitu loh. Orang dianya juga penyakit hati, ngajak orang untuk penyakit hati. Kan kasihan. Iya, direkod lah. Di YouTube udah sediain sama gue rekod ulang. Coba. Saking gue sayangnya sama fansnya Vervo. Ya kan? Gue rekod ulang loh itu. Biar ditonton ulang, energinya terjadi lagi tuh. Gue rekod ulang tuh 2 jam tuh.
Ada yang 1,5 jam, 2 jam, minimal tuh 1 jam gua. Pagi semua. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah Lovely. Kalau penyakit hati mah udah keburu nafsu, tau nggak? Udah keburu nafsu. Jadinya petaka buat dia sendiri. Itu bisa sampai 7 turunan loh. Ya fitnahnya. Ya ampun-ampun tuh matiin rezeki dia sendiri loh. Jelas-jelas itu. Ya sebut nama kagak. Ya udah gitu di VT-nya cuma screenshot. Siapa yang orang percaya? Pakai logika bet ya. Semalam hampir 3 jam kayaknya sih, iya. Ya Allahu alam dia fansnya siapa. Tapi ya arah ke sana sih, ke sebelah sih. Arah ke ya bahasanya kayak agak-agak kayak keji, kayak Melayu-Melayu gitu sih. Ya. Bahasanya dilihat dari bahasa-bahasanya dia. Pagi-pagi gue dikasih video sama fansnya Verfu. Ngakak gue. Oh ini aku udah lihat. Aku bilang gitu. Enggak Mi, dia ada komenannya loh Mi. Katanya Mami fitnahin dia nusuk dari belakang. Deh buset serius. Aku bilang gitu. Coba Mi dicek lagi gitu kan. Udah tuh aku cek. Lah bener ya udah aku langsung ini aja dah. Ya langsung bikin komen kayak begitu. Doakan yang terbaik aja lah buat dia, ya kan? Cuman ya aku lucu aja, aku suruh kenapa screenshot doang, fitnahnya tanggung, repost dong videonya. Gue gituin aja. Ya Allah, hatersnya si Fuji itu. Allahu Akbar. Kasian ya Fuji ya, sampai segitunya Ji ya, nih Ji, gue ya Ji, ya. Nahanin Ji, ya. Nahanin orang yang benci sama lo Ji, tenang Ji, bismillah Ji ya. Bismillah gue balikin tuh orang-orang yang penyakit hati Ji ya. Balikin ke mereka Ji ya. Lu tenang aja dah. Bismillah deh Ji ya. Gue niat baik sama lu. Dapat rezekinya itu adalah bonus ya alhamdulillah. Tapi memang gue gak nampik ya. Hokinya, energinya, rezekinya, keberuntungannya si Fuji dari Gala itu subhanallah ya. Gue gak nampik. Gue gak bohong. Gue gak ngurangin. Malah gue bener-bener bersyukur banget ya. Karena energi dan kebaikan keberuntungan yang di dalam keluarganya Pak Faisal itu subhanallah sehat-sehat terus ya untuk keluarganya opa oma sehat-sehat masya Allah beneran dah ya sehat-sehat. Karena aku udah bilang ya kita jangan nuduh dulu, tapi kita lihat karena kebanyakan itu memang rata-rata 80% yang jadi musuh selimut adalah teman yang pernah dekat dengan kita. Apalagi sering ketemu, sering bersama. Kamu bisa cek dah dari semua pembunuhan, semua tuh banyaknya dari mana? Dari zamannya Nabi aja itu yang terdekat kebanyakan. Gitu. Ya, makanya aku bilang biar Allah yang membuka. Kan kita nggak tahu siapa-siapanya mereka. Kan teman Fuji banyak bukan satu. Gitu aja. Teman Fuji kan banyak bukan satu. Gua nggak sebut nama. Tuh orang panas beb. Panas. Ya Allah. Bener-bener fitnah aku banget itu namanya. Gak apa-apa lah. Udah aku doakan yang terbaik buat dia. Aku komen langsung tadi. Gue post langsung. Udah gue post aja udah. Biarin aja. Ya kan biar dia belajar lah. Kalau mau fitnah jangan tanggung-tanggung. Ya kan? Langsung videonya jangan screenshot doang. Orang gak ada yang percaya lah. Ya, saking bencinya sama Fuji lo itu. Ya, gue sampai dia bilang gini, iya tuh live terus tiap hari. Lah emang kenapa? Akun-akun gua. Ya, emang gue live di akun orang. Sampai larang-larang, siapa lu? Ya guys. Ya enggak guys. Akun-akun aku. Tapi tadi aku lihat PT-nya komen Mami, ya dihapus sama dia. Udah gue screenshot. Malu dia. Malu berarti. Malu itu. Malu dia say. Malu lah udah gue screenshot lah.
Lama-lama tuh akun hilang loh, dia hilang sendiri loh. Itu aku screenshot langsung. Habis aku kirim komen, gue screenshot langsung semua. Gue tantang, kenapa nggak VT-nya aja lo repost? Kenapa cuma screenshot? Kayaknya sih, kayaknya ya Allahu alam lah ya. Aku sih nggak usah. Mesti gini loh, kalau masalah ramalan itu kan sudah talenta masing-masing ya Beb ya. Karena memang kalau untuk ramalan itu kan rahasia Allah ya. Jadi nggak semua orang itu walaupun dia indigo ya atau psychic lah kalau bahasa Inggrisnya itu ya bisa nembus. Nggak semua orang dan itu terpilih. Terkadang yang sudah terpilih aja nggak kepengenan. Kayak gue, dulunya gue nggak kepengen jadi peramal karena tahu energinya besar, nggak main-main, ritualnya harus bener-bener. Dan juga harus perbaiki sikap, ucapan gue harus sesuai dengan selaras. Gitu loh. Dan juga harus bisa menyayangi ciptaan Allah lainnya, terutama hewan dan tumbuhan gitu. Ya semesta lah yang milih. Lah emang gue mau dulu, kagak mau lah. Jujur ya, 2005 tuh ya, aku masih ibaratnya nikmatin kehidupan bebas lah, kayak Fuji, kayak Feral dulunya gitu ya. Di masa-masa muda lah kita lah pasti ngerasain kayak gitu ya. Aku pernah disuruh mama aku tuh obatin orang tuh. Kamu tahu aku pakai apa? Kartu remi. Dulu cuma sekali. Terus aku bilang, Bu, ini laki ibu mah dia datang ke rumah kan sambil urut sama mama. Ini cowok ibu nih ngeretin duit doang. Iya mbak, dia udah minta uang sama aku 60 juta. Ini ada cewek lain Bu. Enggak lama baru keluar dari pintu rumah gue. Itu laki keluar dari dukunya orang Kalimantan, tetangga gue. Tuh kalau mau tahu, berantem di situ. Ketahuan. Aku bilang, Bu, jangan kasih duitnya sisa lagi tuh uang warisan dari suami. Ibu punya anak yatim. Utamakan itu, gue bilang. Laki masih banyak di dunia Bu ya. Kalau dia udah minta duit sampai puluhan juta, apalagi Bu tukang ikan, gue bilang. Susah nyari duitnya, capek. Kasih anak yatimnya tuh haknya, gue bilang gitu. Iyalah sudah pernah bebas lah sayang aku. Jadi aku udah, makanya aku nggak terlalu gila banget tentang popularitas, nggak gila tentang harta berlebihan. Dikasih syukur lebih alhamdulillah biar aku bisa jadi ahli sedekah. Dikasih cukup aja lah sama Allah udah. Masya Allah gitu. Ini buat pelajaran kita semua ya guys, bukan untuk aku juga. Kita sama-sama. Oh iya, masa sih mami bisa, gue nggak bisa gitu loh. Untuk ngerubah diri gitu. Banget lovely. Aku sampai puasa mati geni 3 hari nggak boleh keluar. Ya kan, puasa makan cabai tuh dari Cirebon tuh. Ya sama di Kalimantan. Serius. Sedekahnya nggak boleh berhenti kata orang tua. Jalanin sedekahnya, nggak boleh berhenti. Kalau bisa setiap detik sebelum tidur udah ngelakuin lagi, keluar kemana kek kasih gitu. Makanya kata nyokap, udah kamu harus jalanin, nggak bisa ini, nggak bisa didiemin lagi, kamu nggak bisa nolak, udah kamu jalanin. Mau gimana ya, mau nggak mau terima. Kayaknya ya nggak semua orang indigo, orang psychic itu ya punya six sense itu bisa narik energi dengan semudahnya. Enggak sayang, semua harus melalui prosesnya dan izinnya Allah pasti. Kalau puasa mutih bisa, tapi dibarengin zikir sama sholawat sunnah, sholat wajibnya sayang. Ya jangan puasa doang. Kalau orang Islamnya mah gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau kejawennya kan dia kayak percaya dengan Tuhan aja gitu ya. Gitu. Selamat pagi. Kalau aku kan Islam kejawen tapi lebih ke Islamnya aku. Lucu ya. Komenan aku udah nggak ada ya sayang. Dihapuskah sama dia? Hah? Serius? Dihapus? Hah? Coba deh. Nggak ada yang instan sayang, nggak ada. Oh nggak ada ya. Udah gue screenshot, takut dia. Takut lah. Untung mukanya nggak gue screenshot tuh orang. Gue nggak mau jahat loh jadi orang. Kalau gue jahat mukanya ada tuh di situ.
Apalagi pengen miliki, benar. Ya, kalau kita pengen miliki ilmu untuk kejahatan, setan akan lebih cepat, tapi juga cepat bikin berantakan. Gitu aja. Kalau ilmu yang kita untuk kebaikan memang butuh proses, sayang. Butuh sabar. Tadi aku lihat udah nggak ada. Ya iyalah, dihapus. Orang gue nyuruhnya begitu. Nih, PT aku lihat dah. Udah gue screenshot. Dipikir gue nggak screenshot kali ya. Gue bilang main dong ke live aku. Mampir ya. Gue bilang. Lihat deh. Ya kan, gue ajakin ke sini. Itu makanya di komenan aku ajak gitu. Jangan lupa ya, mampir ya ke live aku. Ya kan, kalau gue mau begitu aja. Mi, boleh lihat hubungan Uti dan ngapain dilihat? Nggak perlu ngeliat hubungan Uti sama Vio. Begitu aja udah panas orang. Mau ngapain? Ya kan, gue ngomongin tentang pengkhianatan dalam sebuah persahabatan itu sudah banyak yang terjadi loh. Itu aja udah nggak, itu aja aku udah difitnah sebut nama. Ngapain? Yang di Viti aja tuh yang masalah di Bali, kan aku bilang ya sebelum ada Viti, Vio sama siapa Puji ketemu klien ya makan malam ya, kan aku bilang ini dia ketemu tapi memang ada jarak ya. Ya karena masalah intens lah yang kemarin ya, intens ya, masalah pribadi gitu. Cuman ini ketemunya di Bali ini ada bisnis kontak kerja. Kan dibilang kerja apaan, kerja sama apa lah, itu ketemu klien. Bener nggak guys? Jangankan sahabat, bener Lia, saudara kandung itu sudah banyak. Kau udah dari zamannya Khobal dan Kobil, lu gimana sih? Ya. Kan udah dari zamannya anaknya Nabi Adam, pengkhianatan itu udah ada. Memang udah jalannya Allah, dari Allah gitu loh. Kita nih sebagai penerus, kalau dibilang terakhir ya Allah alam ya, penerus yang untuk memperbaiki dosa ya Nabi Adam dan Hawa gitu loh. Kesalahannya. Mi, semoga opa oma mereka udah saling kontak, biarin aja, bangunin Adul. Mereka sengaja, soalnya mereka nggak mau Fuji sama Feral kena ain. Biarin aja dianggap muruk gitu loh. Iya, Fuji di Bali ketemu Kak Meriska yang mau bantu beli villa. Nah, itu klien bukan? Bisnis bukan? Gue tanya. Bisnis bukan? Kan aku nggak tahu dia mau beli villanya kemarin. Aku pikir dia cuma ngecek. Coba, bisnis bukan? Bisnis kan? Ya kan? Iyalah, makanya bermainlah yang luas mindsetnya, ya. Jangan hanya bermain dengan orang-orang yang lo tentukan. Jangan, nggak belajar hidup namanya. Harus belajar dari kalangan bawah, kalangan tengah, kalangan atas. Itu ada beda-bedanya loh. Iya sih, kirain cuma ngecek. Nah, aku pikir juga ngecek loh. Tapi ternyata pas dilihat kita readingan, ini kayaknya mau bikin bisnis apa ya? Ini ada ketemu klien nih. Aku bilang ada bisnis nih. Ingat nggak sayang gue baca itu? Kan bener kan teken surat pembelian villa kan katanya. Next bisnisnya katanya mau disewakan tuh. Ya kan? Aku pernah ngomong nggak nanti bisnisnya properti nih. Ingat nggak Fuji ini nanti bisnisnya properti, ikuti si Feral nih. Ingat nggak coba? Aku pernah ngomong gitu loh. Itu jadi nyata Allah Kobul. Kenapa lo pada benci sih? Kenapa lo pada benci sih? Orang bahagia kok dibenci-benciin sih si Fuji. Heran gua. Ingat-ingat Mi, pas malam Mami ngomong, iya kan aku bilang. Aku udah bilang, ini Fuji ya,
ujung-ujungnya nanti ya akan menjadi bisnis partnernya si Feral, terutama tentang properti. Dia mau belajar dari Feral nih. Nih, belajar dari Feral. Kepercayaan sih orang dikasih sama Allah izinnya begitu energinya. Orang niat baik kok kita baca ini juga. Bukan kita ngeburukin orang. Nah, Tania emang gue bacain Tania? Kagak, keles. Gue gak bacain Tania. Maaf. Salah banget itu orang. Pernah gak gue bacain Tania? Coba gue tanya lu. Hah? Kagak. Ya kan? Kagak sayang. Kalau Vio, ya yang di Bali itu ada di VT, di satunya lagi, tapi bukan tentang huru hara keburukan, enggak. Justru gue lihat memang mereka lagi ada bisnis gitu. Heran ya, yang fitnah tuh dia, bukan gue. Aneh. Jelas-jelas gue nggak sebut Tania. Jelas-jelas ya, gue nggak sebut Tania. Itu ditulis loh sama komennya. Serem kali ya. Berani dijawab pula lagi, nusuk dari belakang katanya. Elah buset. Makanya komen gue dihapus sama dia. Udah gue screenshot. Maaf ya. Ya Allah, tuh lah ya, kalian kalau difitnah nggak usah ngomel-ngomel nih, gue ajarin ya, gue saranin ikutin dah cara gue ya, ikutin nih ya, ikutin. Ya justru Tania dukung waktu di Malaysia, Tania malah punya adab loh kalau gue lihat. Ingat nggak yang lagi di kereta gantung? Ya. Saya pernah komen, oh diemin aja, makanya gini ya saran aku. Kalau kalian dihujat atau difitnah, ikutin gaya aku tuh ya. Assalamualaikum, ketuk rumah ibaratnya kita ya, salam. Assalamualaikum, terima kasih atas infonya. Mampir terus ya ke VT aku agar tidak menyebarkan fitnah gitu. Karena perlu repost VT aku ya. Jadi membantu aku untuk populer gitu aja. Ya. Gitu aja. Kalau ada yang fitnah-fitnah kita gitu, ya. Kayak aku udah. Maksudnya aku contohin ke kalian. Jadi biar kalian nggak nambah dosa lagi buat kalian. Gitu, malah dosanya ke dia. Jatuhnya ke dia semua. Kesialannya kita ke dia semua. Ini hari Jumat lagi. Makasih ya buat yang ngasih VT-nya ke aku. Makasih inboxnya. Thank you. Yuk kita langsung lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah dihapus itu katanya. Komen mami udah dihapus ya. Udah itu, udah gue screenshot. Malu lah. Bisa jadi dia ngeblok gua. Nggak akan bisa tidur tenang itu orang udah. Ya, malah nggak bisa tidur tenang itu orang. Ya, nggak usah dihujat lagi dia, nggak usah. Tadi aku ajak Sulu bareng live-nya. Malu kan dia? Udah biarin aja. Udah dihapus. Kalau orang bersalah begitu, malah dianya yang malu. Nggak akan bisa tidur tenang dia. Fitnah orang kok hidupnya. Diamin aja. Kita lihat ya energinya Fuji. Siapa itu? Lihat aja di VT aku sayang. Di like aja VT aku ya. Biar VIP di tempat dia. Ya Allah, ada ya. Ya kemarin nggak, 1 minggu yang laluan lah. Itu nggak ada komenannya say. Nggak ada. Kita lihat energinya Fuji. Tuh. Oh asik, ini bagus ya Ji. Ini bagus Ji. Three of Swords, Eight of Pentacles. Gak usah sebut nama ya Helena, siapapun. Kita di sini minta sama Allah agar dibukakan
pintu kebaikan dan juga keburukan dari orang yang zalim ke kita dibukain ya. Terus kita diberikan kekuatan, kebaikan, keikhlasan ya, rasa pemaaf kita dibesarkan sama Allah. Gitu aja ya. Jadi biar kitanya tenang, hidupnya nyaman, rezeki berlimpah. Udah gitu ya. Aku nggak sebut nama, dia sebut nama sama dia, kan aneh ya. Waalaikumsalam. Itu mah dihapus sayang, udah komenan gue. Ya kalau punya feeling begitu udah simpen aja sendiri ya. Simpen aja nggak apa-apa. Namanya kamu punya feeling, ya siapa tahu feeling kamu tuh kuat gitu loh. Ya, simpen aja. Lucu ya guys. Aku udah baca barusan Mi. Ketawa nggak lo? Gue ketawa asli tuh orang ya. Dia nyari followersnya parah banget, tapi nggak naik-naik loh. Salah lawan dia. Dipikirnya gue bakal ngelabrak dia dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang buruk buat dia. Enggak ya. Maaf ya. Gue malah ngajakin dia live. Ya kan? Aku juga baru lihat PT Mami emberan, lihat aja dulu. Dihapus katanya komenan gue yang di dia. Salah lawan lo ya, mau fitnah gue. Gue udah biasa hidup barbar gue di masa muda gue. Apa lu? Mau berantem jenggut-jenggutan udah biasa gue di masa muda gue. Lu gak tahu bandelnya ya. Anak-anak tahun 80-an ya. Dulu mah gak ada mensos, tahu gak? Aduh, mau kemana-mana masih bebas. Nggak ada yang viral-viral. Namanya Facebook nggak ada yang viral-viral kayak begini. Ya, 40 sayang isi aku. Ya salah tuh orang ya. Ya Allah. Wah, jambak-jambakan zamannya gue dulu say. Ya. Kalau lagi berantem orang-orang lihat gue jambak-jambakan, gue liatin aja udah biasa kayak gitu. Zaman dulu loh nggak ada viral-viral orang jambak-jambakan di videoin, kagak ada. Kagak ada, seriusan. Zaman sekarang mah colek dikit aja udah masuk VT. Iya, sekolah bolos aja nggak ada video-video, kagak ada, betul. Allahu Akbar. Mi, kafirnya apa? Januari sayang. Iya ya dulu mah nggak ada ke orang tua, terus dibully kayak gila-gilaan banget tuh nggak ada zaman dulu. Malah kalau memang dibully main jambak aja udah. Ya Allah, ada orang gue komenin dia hapus ya ternyata ya. Nah, kita lihat ya. Zaman dulu ngelempar-nampar pakai sepatu. Mending pakai sepatu, pakai penghapus papan tulis guru petok kena pala. Nggak ada yang ngadu-ngaduan. Ya kan? Nggak ada. Pasti pernah nyolong. Sering itu mah. Sering, bukan mangga lagi. Gue mah inian. Kalau nggak salah zaman dulu. Bukan jambu. Ya. Bukan mangga, jambu. Jambu sama belimbing. Kan sering banget tuh ya. Daerah Jakarta Pusat tuh banyak jambu sama belimbing. Nah, gue ambilin lah. Pulang sekolah tuh. Sama buah ceri di kuburan. Jadi gue mainnya dari kecil dari kuburan, say. Ya Allah. Dulu kalau mau terkenal bayar wartawan Mi. Betul iya betul itu pos kota, betul. Gue kalau baca pos kota itu baca si Doyok, tau nggak Doyok? Itu doang. Sama apa sih? Itulah apa? Undian gitu loh. Silang gitu loh.
TTS kayak gitu. Kayak gitu, Ali Oncom, iya. Sama itu tuh apa? Bobo kan ada bukan bobo, apa sih, unyil apa apalah. Itu kan ada tuh ya yang kayak kartun-kartun di situ tuh, teka-teki silang, iya betul. Sering banget tuh gue. Oke, kita lihat ya, ada Three of Swords, Eight of Pentacles, and the King of Swords. Fuji, kamu nanti energinya benar-benar kamu fokusin memperbaiki trauma kamu di masa lalu ya. Tuh. Iya, kita seangkatan sayang. Ya. Kamu benar-benar fokusin memperbaiki karmamu di masa lalu, terutama tentang triparty. Ini bagus nih, ya. Energinya udah mulai bagus. Karena kamu di sini sudah mulai, wow. Sudah mulai bisa melihat journey hidup kamu ya dengan pasanganmu. Ini bagus loh. Three of Wands, Two of Cups, The Wheel of Fortune, and Ace of Wands. Ya. Aku ngeliat di sini bagus banget. Ya. Ini orang bikin akun namanya kok menghina orang ya, tentang Fuji. Maaf ya. Buat kamu mata jarak jalur duka, kamu pakai foto Fuji. Nggak takut kah sama dosa? Kamu fitnah orang loh itu. Karma cepet loh tahun ini. Udah gue blok. Takut ya gue suruh. Ya haters itu pakai foto Fuji tapi nama itunya jahat banget ya. Nggak ngeri kali itu orang. Ya nggak ngeri kali banget itu orang. Serem kali. Itu udah masuk ini loh, undang-undang ITE loh. Kena itu orang nanti. Serem. Zaman sekarang hina-hina orang tuh bisa sekejap mata ya. Kayak jentikan begitu loh. Oke, kita lihat ya. Fuji, nanti kamu, insya Allah beban kamu akan ending. Yang selama ini membuat kamu tertekan, apalagi tentang pernikahan nih. Ya, kamu takut tentang pernikahan, kamu takut masa lalu akan terulang lagi. Insya Allah kamu bisa fokusin perbaiki hal itu. Dan journey hidup kamu tuh sudah memikirkan tentang pasangan hidup nanti, ya. Pasangan hidup. Ya, tuh aku ngeliat. Ya, insya Allah ini ada keberkahan, ada kemakmuran, karma baik buat kamu. Aku ngeliatnya, ya Fuji, bagus banget ini. Kita lihat dengan Feral. Aku nggak mau nambah lagi energinya karena itu udah bagus. Biarkan itu bekerja, insya Allah, ya. Kita lihat energinya Feral. Iya, dia takut kayaknya deh Fuji bahagia. Kenapa ya? Wow, Feral. Kamu pengen banget ya punya anak nih, aku lihat. Energinya Feral tuh kedamaiannya, ketenangannya lagi menggantung ya, karena harapannya belum tercapai semua nih. Nggak apa-apa ya Rel, kan semua butuh proses ya. Fuji juga harus benahin diri dulu. Ya kamu udah nikmatin aja ya, nikmatin aja. Feral, kamu coba untuk memperbaiki tentang hubungan percintaan ya, entah itu twin flames ataupun soulmate. Kamu tutup mata aja siapapun yang ingin nyerang kamu, ya, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari orang-orang gak suka dari hubungan kamu sama Fuji misalnya, ya. Apa orang anggapannya kamu kerja kontrak, gak apa-apa, ya. Tutup mata aja, gak usah didengar, gak usah dilihat, ya. Kamu banyakin komunikasi yang baik sama Fuji, ya. Bicarakan tentang pekerjaan juga gak apa-apa, atau bicarakan tentang spiritual. Itu bisa membuat kamu menjadi dekat satu sama lain, ya. Aku ngeliatnya kayak begitu.
Ya tutup mata aja. Karena nih harapan kamu akan terwujud loh nanti. Kamu pengen banget punya istri, punya anak nantinya nih. Ini masih menggantung ya harapannya si Feral ya, karena kan kerjaannya masih banyak, nggak apa-apa Rel. Tapi kamu tutup mata aja, perbaiki spiritualmu, banyakin komunikasi dengan Fuji, mau bicarakan tentang bisnis kek, mau bicarakan tentang hobi kek, mau bicarakan tentang spiritual kek, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena ini processing dalam koneksi twin flames-nya kamu akan bekerja. Jadi jangan saling memaksa ya untuk cepat menikah. Biarkan alam yang menjalaninya ya, menyatukan kalian dengan izinnya gitu. Kamu harus tetap menjadi orang yang istiqomah gitu ya. Iya, ini udah kepengen banget rumah tangga dia juga. Kita lihat perasaannya Fuji ke Feral. Lucu ya guys orang ya. Kocak tuh orang ya. Ya Allah, takut banget ya gue live tiap hari. Kenapa emang Malah nih anak-anak nih pengennya gue live sampai 24 jam. Aja gile kan. 2 jam aja gue udah haho. Kan, waalaikumsalam semua. Gue aja 2 jam udah haho, apalagi 24 jam lu pada minta. Rekord gue ntar. Ya kan. Aduh, takut kebaca buruk. Mending takut kebaca buruknya, ya kan. Takut kejadian terus. Si Vera sama Fuji nikah, itu doang yang mereka takutin. Itu doang yang mereka takutin tuh. Ya, itu yang ditakutin mereka. Makasih gift-nya Naila. Ya kan, tadi malam makasih Sabah, tadi malam ketiduran. Mereka takut. Kata omku, kalau orang gitu tuh tidurnya gelisah. Emang benar. Udah diemin aja. Kamu bilang kamu kan, aku balas dengan kebaikan, malah suruh mampir, malah nggak tenang dia. Karena dia berharap aku tuh dengan kata-kata yang kasar. Enggak lah, ngapain ngotorin mulut gua, ngapain ngotorin tangan gua, mendingan gue berbuat kebaikan. Capek-capek, yuk ikutan live sama gua. Ya enggak, makanya ya kan, kita lihat ya dengan energi Feral. Orang kayak gitu mah ini Feral, perasaannya Fuji ke Feral. Tuh Nur Rohmah tuh, kalau mau tidur tinggal gampang dengerin suara mami. Mami live 3 kali, kagak 2 kali aja. Selamat siang semua, love lo nggak ngeliat tuh VT gue love. Lo lihat VT gue sayang. Mi katanya jam 10. Iya, aku kan mau ke klinik lagi tuh, bawa yang satu, ntar gue fotoin deh. Dia nggak mau makan hari ini. Insya Allah sih nanti sama dokter kasih vitamin cuma berapa hari lah, paling 2 hari. Ya kan, lo lihat nah Lop. Lo lihat nah ya VT gue Lop. Kan gue komen Lop ya ke haters gue tuh Lop ya, yang fitnah gue Lop. Gue komen Lop, mati dihapus Lop. Untungnya komen gue udah gue screenshot Lop, gue taruh VT gue. Gila tuh orang berani ya sebut nama, katanya gue fitnah si Vio, si Tania, katanya sahabat nusuk dari belakang. Ngakak gua ngeliatnya. Anak-anak ngecek katanya komenan gue udah nggak ada. Kocak bener ini orang. Gue suruh mampir ke live gue loh. Mampir yuk ke live aku. Ya Allah, pagi-pagi ya aku sudah dikasih kabar itu, kabar bahagia. Ternyata ada yang fitnah gua. Alhamdulillah, subhanallah, Jumat berkah lagi. Banget, tapi sayangnya VT-nya nggak laku. VT dianya nggak laku, Ina. Ya udah gue undang itu, Naila, gue undang. Ayo ikut live sama aku. Lihat dah VT gue. Itu komenannya udah gue undang. Orang katanya dihapus komenan gue. Kita lihat. Waalaikumsalam. Sabar aku mah tentang bed gue mah. Ya lucu aja gitu loh.
Kita lihat ya. Fuji perasaannya ke Feral. Gue mah sabar sayang, makanya tuh jawabannya tidak menyakitkan dia. Adalah dia nonton juga, nonton lah, siapa yang nggak nonton. Makanya kalau mau fitnah jangan tanggung-tanggung ya, biar dapat followersnya yang akurat ya. Kamu bilangin aja kalau mau fitnah yang ada buktinya, jangan cuma screenshot doang ya. Zaman sekarang tuh orang nggak bisa dibegoin ya, nggak bisa dibegoin. Anak kecil aja udah ngerti itu yang bohong apa kagak. Aduh, emak-emak nih kayaknya nih. Jangan-jangan mama Vibi lagi. Allah gue nih. Jangan-jangan deh mama Facebook lagi dah. Atau sendiri kan mama sana, nggak jelas. Kayaknya gue jarang main kayak gitu-gitu di VB sekarang. Perasaannya Fuji ke Feral. Kangen ya, kangen. Tuh 55 perasaannya kangen. Dia kayak kehilangan semangat ya kalau jauh dari Feral ya. Tapi harus belajar bahagia sendiri ya Fuji ya. Harus bahagia sendiri. Ya. Kalau orang gitu juga kata omku, fitnah orang kayak mami kalau bahasa sini ntar ketulahan. Iya. Karma, kalau orang Sunda kan tulahnya gitu. Kalau bahasa Hindu atau Buddha kan itu karma gitu loh. Kalau kita tuh Islamnya kifarah gitu. Kocak aja itu orang. Gua ajak main sini yuk. Ya, malah dihapus. Iya. Ya, ini nanti nih insya Allah aku ngelihatnya energinya Fuji kalau kangen gak akan tantrum lagi deh belajar. Insya Allah ya. Kangen dia merasa gak ada semangat gitu. Cuman nanti Fuji akan coba untuk bangkit nih. Iya, di luar live-nya gak berani masuk dia. Makanya aku komen begitu. Makanya aku komen begitu, Naila. Aku komen begitu. Tanggung kalau mau repost fitnahnya. Ayo videonya direpost. Sekalian masuk live-nya. Katanya komenan aku dihapus. Kayak gitu. Lucu kan? Ya Allah. Ya insya Allah ya. Ini Fuji bagus ya. Nanti insya Allah nih. Kan kita butuh perjuangan ya pastinya. Allah nggak mungkin nggak ngasih hasil perjuangan kita guys. Pasti ngasih ya di waktu yang tepat. Jadi ini bagus sih kalau aku bilang ya. Jadi nanti Fuji akan belajar menyenangkan diri sendiri secara spiritual. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Insya Allah ya, dia akan belajar focusing tentang spiritual. Jadi dia pengen sukses dengan spiritualnya dia sendiri nanti nih. Ya, tuh. Akan diberikan suatu perubahan besar Fuji ya. Jadi orang-orang yang selama ini dekat kamu juga, yang tadinya kamu pikir teman-teman bisa membawa kamu happy, semangat, tapi ternyata nih banyak perdebatan ya, terutama masalah keuangan nantinya, dan juga ini membuat kamu kehilangan kasih sayang, kamu merasa kesepian. Satu sisi juga si Feralnya sibuk dengan kerjaan ya. Tapi jangan khawatir ya Fuji, jangan tantrum. Aku ngeliatnya sih begitu ya. Ya, dia belajar untuk bisa nyenengin dirinya, belajar bangkit ya tentang spiritual nantinya. Kita lihat ya. Waalaikumsalam. Feral ke Fuji. Tuh, Feral ke Fuji. Dia mikirin kamu ya. Gimana caranya untuk bisa mengukir masa depan. Ya, perlahan tapi pasti. Gitu loh, dengan image yang baik ke depannya. Ini bagus ya. Bagus. Feral ke Fuji. Parfumnya tuh semua. Kita lihat ya, Feral ke Fuji.
Tuh, Feral, kamu jangan banyak pikiran ya. Kamu harus fokus dengan pekerjaanmu. Komunikasi jangan lepas dengan Fuji. Ini terbagi dua loh perasaannya sama Fuji ya, antara kerjaan, cinta gitu ya. Tuh kan, baru juga diomongin tuh, Two of Cups. Ya, baru diomongin. Dia benar-benar mikirin Fuji banget gitu ya. Apalagi nanti ya akan dibukakannya karma besar ya. Entah itu teman sahabatnya dia yang berkhianat lagi dan itu membuat dia stres, merasa kehilangan. Ini Feralnya jadi kepikiran. Ya, kepikiran. Dia coba untuk bisa berlaku adil nanti nih. Ya. Kerjaan dan juga percintaan. Ini bagus. Tapi memang tuh kan Fuji harus benar-benar fokus ya menanam harapan kamu, kebahagiaannya kamu itu dengan sabar, dengan bijak. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Jadi ibaratnya gini, kalau memang jodohnya nikah tahun ini ya udah, tapi jalanin aja gitu loh, sambil belajar benahi diri. Pacaran selama nikah itu banyak juga orang kaya seperti itu ya. Selama nikah tuh pacaran tuh ada banyak. Jadi nggak usah menolak ketika Allah sudah menentukan kamu nikah tahun ini, selama pasangan itu menunjukkan kebaikan keluarga kamu, menunjukkan baik ke keluarga kamu, apalagi ke Gala ya, dan juga ke orang tua kamu. Ya udah, jalani. Nggak usah dengar kata orang, aduh jangan nikah muda gini. Jangan, karena itu akan menolak jodohmu selamanya, seriusan. Kecuali kalau lakinya bejat, berandalan, gak jelas keluarganya, baru kamu pikirkan kembali. Kalau keluarga udah jelas seperti itu, kamu jangan nolak. Serius, bener gak guys? Karena kata orang tua dulu, kalau kita nolak jodoh, ya apalagi jodoh itu kita suka juga dengan orang tersebut gitu, itu sama aja nolak jodoh selamanya, dan akan selalu dapat yang gak benar. Serius, itu kata orang tua dulu ya. Jadi kalau kalau perempuan kan habis haid ya, kalau memang sudah layaknya, contohlah umur 17 lah minimal gitu ya, kalau memang sudah selayaknya ada yang cocok sama lo, ya udah nikah, selama dia tanggung jawab, sayang, jujur, dan dia nggak pernah nyakitin lo, ya udah nikah gitu. Nah, kecuali kalau nggak kenal sama sekali, baru ya kita bukannya nolak, kita minta waktu gitu loh untuk mengenal dia, siapa dia gitu. Ya. Benar nggak guys? Jadi jangan ditolak ya Ji. Jangan ditolak kalau memang Allah sudah menginginkan kalian nikah tahun ini, ya udah jalani. Nggak usah dengerin omongan orang gitu ya, nggak usah. Ya jangan dengerin omongan orang. Aduh, ntar nikah muda gini. Gak usah takut ya. Banyak kok yang nikah muda bahagia. Banyak yang namanya rumah tangga. Jangan rumah tangga, orang yang kumpul kebo aja de facto, kalau yang udah puluhan tahun, kalau udah waktunya pisah ya pisah. Salah satunya perpisahan adalah kematian. Udah gitu aja, simple. Gak usah takut kesendirian gitu loh. Kita berpisah itu ya dengan kematian, paling mentoknya gitu loh, yang gak bisa ditawar-tawar lagi gitu loh. Setuju Mi, aku pun nikah muda langgeng aja. Ya itu nanti akan berubah setahap demi setahap gitu loh. Energi pasangan akan terkoneksi dengan kita, itu pasti sayang. Jangankan pasangan ya, energi orang tua aja, kalau kita sering ngobrol nih dengan salah satu orang tua kita, itu akan menjadi satu kebiasaan juga yang dilakukan orang tua kita. Seriusan say. Ya. Insya Allah, kan aku udah bilang insya Allah. Semua butuh proses. Mereka aja kan baru pendekatan sebagai, dianggapnya sebagai pasangan kan baru berapa bulan ini, ya kan? Jadi jangan dipaksa. Selama mereka ada rasa suka, saling kenal, dan tidak ada yang menyakiti, tapi saling membahagiakan dalam perjalanan PDKT-nya mereka, mukanya lebih cerah, bukan lebih sedih, drama, ya kan? Ya udah jalanin. Kecuali sama PDKT-nya mukanya ada yang kusut, jelek misalnya, kok malah makin berantakan, barulah dipikirkan lagi gitu ya. Kalau masalah dia yakin sama Vera apa enggak, insya Allah. Karena aku bilang insya Allah, karena si Puji ini kan pergaulannya sudah ya
bebas ya gitu, karena nggak ada almarhum Vanessa. Kalau ada almarhum Vanessa juga kalian nggak mungkin kenal dengan Vio atau Tania, nggak akan, jarang. Seriusan say, seriusan, karena nggak ada yang jaga dan nggak ada yang ceramahin Fuji selain Vanessa ya. Dan kita pun tahu ya, meninggalnya si Vanessa ini banyak yang ngaku-ngaku kan sebagai sahabat, teman lah, apalah, kan tahu sendiri. Kenapa ketika Vanessa lagi susah di masa lalu, lagi masalah hukumnya, mereka nggak ada yang datang? Gitu aja. Kenapa? Padahal sudah itu beritanya sangat luar biasa ya. Aku aja sampai nangis ya ngelihat beritanya gitu, Vanessa dihujat sana sini gitu ya, apalagi sampai nyusuin dari belakang sel itu. Aku nangis gitu loh. Tania itu teman lama Mi. Maksud aku tanpa Vanessa Fuji nggak akan terkenal sayang, serius. Dan orang nggak akan kenal Tania. Paham nggak sih maksud aku? Tetap aja, kalau nggak ada beritanya karena masalah dua orang ini, kalian nggak akan kenal siapa mereka. Karena aku udah bilang, banyak orang memanfaatkan kebaikannya si Feby sama si Vanessa. Ya tinggal Allah yang buka nih. Kan kita nggak tahu, soalnya almarhum udah nggak ada. Apa benar itu sahabat sejatinya? Apa benar itu teman karibnya? Kita nggak tahu. Karena orang yang kita lihat ini kan udah di surga gitu. Jadi kita cuma bisa berharap ke Allah, ya Allah siapapun mereka, kalaupun dia coba untuk manfaatin kondisinya Fuji ya, dari segala lah, numpang tenar lah, whatever, siapapun dia, gue nggak tahu ya, demi untuk kepentingan dia gitu ya, kehidupannya dia sendiri ya, untuk duniawinya, ya udah Allah buka aja, Allah jauhkan gitu loh. Nah kalau memang temennya Vanessa atau Feby, kenapa nggak datang dulunya gitu aja ketika ada masalah itu? Kenapa harus keluarganya Feby yang banget selalu bersama? Gitu aja. Sedih loh aku kalau nonton videonya si Vanessa itu lagi di sidang tuh, aku nangis loh. Cuman aku kan ya namanya aku bukan siapa-siapanya dia ya, cuman doa aja yang terbaik. Nah pas dia udah bahagia dengan Feby ya, maksudnya di TikTok ya aku lihat, wow subhanallah, seneng banget aku. Makasih lop, berkah terus ya sayang, Jumat berkahnya. Jadi kita tuh berpikir gini loh, ada orang benar-benar tulus, ada orang yang benar-benar modus, dan itu akan terlihat ya di waktu yang tepat bagi Allah dibuka gitu loh ya. Jadi jangan apa ya namanya, jangan terlalu percaya juga gitu loh dengan teman dekat, karena kebanyakan ya begitu, 80% mereka akan jadi pengkhianat kalau sering-sering ketemu. Itu banyak yang kejadian, bukan aku nuduh ya, itu yang sudah ada, kita belajar dari kisah orang-orang ya, dari kisah orang-orang gitu. Iya, karma baik itu yang mempertemukan mereka. Makasih lop sayang. Ya. Jadi kita doain aja. Aku nggak mau duduk siapa-siapa, tapi kita belajar gitu loh. Jadi gini loh, kita gunakan insting, tapi kita juga gunakan intelektualnya kita. Kita tuh pinter loh sebenarnya. Beneran pinter, karena kita diberikan otak sama Allah. Masa otaknya nggak dikerjakan dengan baik, nggak digunakan gitu loh ya, kayak gitu aja. Jadi biar Allah nanti yang buka sendiri, karena kan ada masanya nih ya, nih orang nih jahatnya nggak kelihatan, tiba-tiba mereka udah deket kemana-mana bersama, tiba-tiba dibuka tuh sama Allah, brong. Yang selama ini, ternyata dia main belakang, nusuk belakang atau gimana, gue nggak tahu gitu kan. Ada yang begitu, bener nggak guys? Salah satu sahabat yang bantu almarhumah di masa sulit. Iya, aku pernah dengar itu, pernah dengar. Silakan ambil kopi sendiri si Naila.
tahu nih si Lop-Lop nraktir kopi semua ini, ya. Benar nggak? Coba. Ada yang begitu. Ya bertahun-tahun nih kelihatannya adem ayem nih sahabatan. Ya itu yang di Thailand. Ya kan? Terus yang di Amerika Latin, dar der dor. Hanya karena iri. Ya kan? Bukannya aku nuduh, kita belajar gitu loh. Karena dunia entertainment tuh gila semua. Kalau nggak pakai nggak pakai spiritual kita deketi Tuhan itu, wah udahlah, bisa singkat-singkatan gimana lah. Maka di Cina tuh nggak boleh sayang, flexing tuh nggak boleh loh. Tanya no si Lop-Lop no yang dari Cina. Ici, iya Lop ya, bener nggak Lop? Ya di Cina udah nggak boleh kan flexing Lop? Cina udah nggak boleh flexing, gaya-gayaan nggak boleh. Iya, dunia entertainment tuh. Betul. Cina udah nggak boleh gaya-gayaan, guys. Ya. Bener-bener Cina tuh udah ngelarang flexing sayang. Ya, jadi si Feral ini mikirin Fuji. Ya, mikirin Fuji, kerjaan dan percintaan. Ya, jangan sampai stres ya Feral ya. Tapi Feral ya pastilah nyaring, tapi Feral nggak akan kontrol gini loh, kayak cuman ngasih saran, hati-hati berteman, tetap jaga diri gitu loh. Ya makanya si Lop-Lop tuh ditraktir makanan tuh sesuai penonton tuh si Lop-Lop no. Nah lo ditraktir no satu-satu no. Pengalaman aku katanya ditikung dari belakang, ternyata temen tuh, makanya sering bersama, sering tuker baju, sering tidur bareng. Itu udah banyak kejadian, tanya orang tua zaman dulu deh, nggak usah nanya aku ya. Tanya orang tua zaman dulu kenapa memang makanya nggak boleh keseringan temen masuk ke dalam kamar, apalagi tempat tidur, kalau nggak penting-penting banget tuh ya. Terus si Lop-Lop lagi neraktir penonton tuh guys. Kocak nih anak emang nih. Ya Allah. Betul fakta itu. Ya makanya bukannya kita jahat sama temen juga enggak, bukannya kita sombong sama temen juga enggak, kita menjaga gitu loh. Ya, kita lihat koneksinya Fuji sama Feral ya. Dulu ditraktir no. Ya Allah si Lop-Lop bener-bener nih anak suka nraktirin orang ini, kayaknya dia nih bagus dah rezekinya ya Lop-Lop ya. Tuh, ya Allah. Tuh si Lop-Lop no, nraktirin orang terus tuh dia tuh. Kita lihat ya koneksinya Feral sama Fuji ke depannya. Udah banyak. Nah ini orang langsung pakai nama ya, yang komennya ya. Udah gitu dibales pula lagi. Tuh, yuk ngopi dan gorengan tuh, biar semangat tuh si Lop-Lop tuh. Ditraktir lu pada lu sama Lop-Lop no. Ya Allah baik banget ya anak suka nraktir orang. Apa karena sering bawa suami ke kamar ya makanya jadi bubaran? Maksudnya gimana? Apa karena keseringan bawa suami? Gimana sih? Nggak jelas dah. Si Jati, makasih Mbak, cabenya pedes banget kayak mulutnya si Ono. Ya Allah, lo dadanya lu kocak-kocak ya Allah. Ada ya. Maksudnya gimana itu? Ya kita lihat. Tulis Lop-Lop tuh biar jadi trending dia. Kita lihat. Kata Mami kan jangan bawa orang sering. Iya maksudnya gini, makasih bunganya sayang. Ya Allah baik banget ya anak. Maksudnya gini, kalau nggak penting-penting banget, misalnya sahabat kita datang nih, yang nggak sering lah gitu ya, sekali bisa dihitung lah, misalnya 5 bulan baru main lagi atau 10 bulan baru main lagi. Terus jangan sebut-sebut nama aku. Iya
Malu dia. Ya Allah, Arya suka main-main malu-malu kucing. Tuh dikasih lagi tuh, ya kan? Kocaknya anak. Kembung-kembung lo, mau kenyang lo ya. Nah, kalau keseringan setiap hari, setiap saat itu akan merusak. Karena energi orang, karma orang itu akan tertimpa di rumah kita. Gitu loh sayang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini candaan juga sebenarnya buat pelajaran kita juga gitu loh. Nggak apa-apa sayang. Jadi saling belajar. Ya, kita lihat koneksinya Feral sama Fuji. Ya, tuh. Tuh lop-lop no, Sultan no. Wow, Feral sama Fuji. Wow. Waalaikumsalam semua. Wow. Nih bagus sih. Walaupun ujiannya banyak ya. Tapi kalian saling menguatkan. Bagus ya. Tuh, the wheel the fortune. Ya. Jadi gini, Fer sama Fuji ini nanti petualangan percintaannya ya di masa lalu, kebebasannya ini akan ending. Jadi kayak dua-duanya ini akan memberikan kesadaran diri. Ya, jadi kayak udahlah, nggak mau banyak-banyak keluar rumah lagi, nggak mau banyak masalah lagi, kayak gitu. Ya. Aku ngelihatnya. Dan mereka coba untuk bisa merubah kehidupan baru mereka, ya bukan dengan hawa nafsu lagi. Aku ngeliatnya ke sini. Bagus sih, bagus. Ya. Tuh lop-lop no nraktir minuman no buat kita no, banyak no dia no. Ya. Dan si Feral sama Fuji ini memang sama-sama saling menguatkan nanti ya. Komunikasi sama keluarga intens ya. Dan mereka agak lelah juga, capek ya, karena hubungan ini banyak yang tidak suka, banyak yang menusuk mereka, tapi mereka coba untuk bisa saling menguatkan satu sama lainnya ya, saling menguatkan. Dan ya mereka coba untuk mengejar kebahagiaannya mereka. Ya, kebahagiaannya mereka. Aku ngeliatnya. Jadi kayak mereka saling memberikan support, motivasi, ya, dan memberikan kabar tentang keluarga mereka masing-masing, ya, dan mencoba untuk bahagia walaupun lelah. Keinget omongan Viral di awal kita fight bareng-bareng. Iya, di sini aku ngeliatnya. Dan si Fuji ini sama Viral ini ya akan coba untuk terus berjuang ya. Aku ngerasa energinya. Dan sama-sama belajar benahi diri. Tuh dikasih es krim tuh sekarang tuh sama si lop-lop no, kenyang-kenyang loh, ya kan? Ini lama-lama bagus sih. Cuma memang butuh perjuangan ya, nggak ada yang intens ya, nggak ada yang langsung. Jadi mereka coba untuk sibuk dalam bekerja ya, walaupun merasa sia-sia ya perjalanan hidup mereka, karena kan capek, lelah ya dalam pekerjaan ya, aku ngeliatnya. Tapi ya kalau itu untuk keluarga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Emberan loh, dikasih kopi, dikasih es jeruk, ya, dikasih es krim, gorengan, tuh dagang itu si lop-lop. Si lop-lop dagang itu lop-lop. Nggak, dia dagang dia. Dagang di PI dia tuh, punya toko dia tuh. Ya. Aku ngeliat di sini. Malam kebun binatang Emberan. Dia bisa berubah-ubah ini lop-lop nih. Kalau pagi makanan. Nah, kalau malam baru dah tuh, ya kan? Inian apa namanya? Kebun binatang tuh. Lucu dia. Kocak, ada aja ini buat ya. Kita lihat di sini. Jadi hubungannya mereka ini akan terus menerjang walaupun banyak yang menghujat. Ya. Aku melihatnya. Dan
Mereka coba untuk bisa semangat ya satu sama lain. Ada kesuksesan kok, komunikasi di intens kok sama keluarga. Intens, bagus. Ini saling belajar, saling optimis, saling memberikan kabar. Ya. Saling memberikan kabar. Bagus. Ya, energinya. Kita lihat ya, karma untuk para hatersnya Vervo. Gue pengen lihat aja. Jangan dipaksa ya, soalnya Feral itu kan lagi kerjanya banyak sayang. Sekarang aja kemarin ya dari IKN, capek loh. Makanya dia bilang capek. Kita lihat ya, Feral apakah datang ke ulang tahunnya Oma ya. Kita lihat dulu. Palingan dia nitip hadiah sih kayaknya. Ya. Royal dia, royal banget. Seriusan. Dia mah karakternya gini. Ya. Dia senang dengan orang yang gak basa-basi. Terus dia senang dengan orang penyayang kucingnya. Nih gue kasih tau nih karakter si Loplop. Ya. Terus dia senang orang yang terbuka mindsetnya. Lebih suka begitu dia nih karakternya. Dan senang orang yang apa ya, tidak bertele-tele lah kayak gitu. Kita lihat ya karma untuk para hatersnya Vervo. Aku ngeliat ya. Itu karakternya si Loplop tuh. Dia peka loh sebenarnya tuh, punya kemampuan, cuma belum diasah. Nanti juga bisa dia. Dia bisa merasakan energi orang ini positif atau enggak, dia tahu gitu. Kita lihat karma untuk pembenci haters, pembencinya Vervo, karma untuk mereka. Iya, katanya si siapa? Si Fazia salah bikin kopi, katanya dipanci dia. Karma untuk pembencinya. Iya, ajak curhat aja, bener-bener. Kucing, aku juga gitu. Karma untuk para pembencinya haters. Wow. Nih ya, aku ngelihatnya karmanya, kalian akan menerima dari apa yang kalian tanam. Ya, tuh. Kamu tahu apa yang diterima karmanya? Nih, karma dari ditanam di masa lalu nih, akan terima karma besar ya. Karmanya. Tuh. Karena nekat ya, bikin skandal, fitnah, segala macem tentang keluarga si Fuji. Tuh. Mereka akan nerima kekecewaan tuh dari keluarga mereka sendiri. Ya, akan ada pengkhianatan, akan ada penipuan, skandal, ya. Tuh. Harapannya malah ini doanya ya. Doanya dari cara mereka menginginkan Fuji nggak bahagia. Tuh, malah Fujinya fokus tuh, ingin menikah, fokus tentang spiritual. Kalau dia udah fokus si Fuji tentang spiritual, udah deh ya. Wassalamualaikum loh, serius. Dia angka 9 loh. Seriusan loh. Kalau bilang stop ya enggak lah, ada lah pasti, cuman udah berkurang. Ya, berkurang kok. Kalau stop nggak mungkin sayang. Haters itu nggak akan stop sampai dunia kiamat. Sampai dia orangnya mati dah. Ya. Pembenci itu tidak akan berhenti. Tapi berkurang, doain aja. Doain berkurang. Ya. Doain berkurang.
gitu. Cuman nggak akan berhenti, nggak akan. Yang namanya kita masih di dunia ya, setan akan terus menggoda ya guys, gitu loh. Karena udah diizinkan sama Allah lah, gitu. Kita juga nggak bisa nolak gitu loh. Tentang seseorang yang benci sama kita tuh kita nggak bisa nolak, karena udah perjalanan hidup. Ya berhenti kalau mati orangnya. Itu pun ya Desi, kalau dia videonya nggak dia hapus ya jadi dosa jariah. Kan orang jadi fitnah karena dia, gitu. Ya kan, jadi dosa jariah, gitu. Iya, kalau dianya hapus sebelum misalnya dia sakit nih, dia udah tahu nih, ya dia hapus tuh. Tapi kan kita nggak tahu orang udah nyimpen reposnya apa enggak, ya kan? Nah kita nggak tahu orang udah nyimpen apa enggak nih reposnya. Kalau nyimpen ya wassalamualaikum, lu dah mau dihapus bagaimanapun juga ya tetap akan ada, gitu. Makanya aku kalau balas orang-orang yang begitu dengan kata-kata ini aja, kata-kata motivasi aja. Jadi biar merekanya cepat kena karma. Kalau kita ikut-ikutan caci maki ya malah menghambat. Ya. Kalau aku sih gitu ya. Karakter aku gini loh. Menerima siapapun ya. Dia mau datang ke aku dengan niat jahat pun aku terima. Kalau aku diajarkan begitu sama orang tuaku. Ibarat ada tamu datang ke rumah. Mau sejahat apapun dia, kita nggak bisa usir guys. Nggak boleh, dosa. Dosa ya. Kalau orang pengen belajar tentang keikhlasan tuh nggak gampang sayang, nggak mudah. Beneran. Bener. Apalagi kalau orang jahat sama kita nih, terus dia datang ke rumah kita gitu ya. Kita kan nggak tahu nih niat dia gimana. Walaupun kita udah tahu nih, insting kita kuat tentang oh dia niatnya nggak baik nih, ya kita terima dulu lah, dijamu dulu ya, kasih makan minum gitu kalau memang ada makanan gitu loh ya, sampai dia pulang gitu. Nah terserah dia mau naruh apa-apa ke rumah kita, ya udah kita serahkan lillahi ta'ala gitu aja, gitu. Aku nggak milih-milih ya, mau orang itu baiknya ada maunya nggak ada masalah, karena gue juga kadang ada maunya, udah gitu aja ya. Hati-hati Ratna Dewi ya, aku nggak mau munafik. Kadang gue juga ada maunya, namanya manusia. Cuman kalau bisa jangan berlebihan, jangan keseringan ya, dan juga ada maunya itu masuk akal dan bisa bales lagi kebaikan orang tersebut gitu loh ya. Ini ajarannya mamah aku, kalau ada tamu walaupun dia ya jahat sama kita, terima aja, kasih makan, kasih minum kalau memang ada gitu. Ya masalah dia niatnya mau buruk itu Allah yang tahu kan, Allah yang genggam, Allah yang balas, Allah yang kasih balik gitu. Ya. Betul, gini loh, ada standarnya karena masih waras. Mi paham, makanya aku bilang sejahat apapun itu orang, kalau dia datang ke rumah kita, entah itu dengan niat buruk atau enggaknya, atau niat baiknya, ya tinggal Allah yang bales gitu loh. Yang namanya tamu, kita nggak boleh nolak guys, nggak boleh. Insya Allah sayang nanti di upload ya, nggak boleh. Untuk belajar ikhlas sama sabar tuh nggak segampang mulut loh. Oh iya gue ikhlas, gue sabar. Kadang gue juga emosian guys kalau lagi datangnya gitu ya. Tapi aku buru-buru istighfar gitu loh. Oh iya astagfirullahaladzim, salah gue ya gitu, buru-buru.
Ya, buru-buru. Ya itulah gunanya istighfar sama salawat kan. Nggak usah dikeselin, jangan disebut namanya ramalan siapapun di sini ya sayang. Ya, pakai inisial aja ya, Deli. Ya. Aku ngeliat di sini the silver waterfall, resolving conflict, maturity, the sacred woman, commitment. Oke. Aku ngeliat di sini mereka coba untuk bisa memperbaiki kehancuran kehidupan mereka masing-masing dan saling memberikan kebahagiaan ya, warna dalam hidup mereka. Ya. Dan ini komitmen. Ini komitmennya secara rahasia ya. The Sacred Woman. Jadi ya mereka saling mencintai, coba untuk komitmen secara dewasa, saling memberikan solusi ya dalam hidup mereka. Ini bisa guru spiritual ataupun orang tuanya nih ya, mencoba mencari solusi dalam hidupnya mereka secara dewasa. Aku ngeliatnya ke situ ya. The silver. Jadi ini ada pembersihan ya, the silver. Kalau silver kan putih dia. Ya. Dan ini tentang kebahagiaan. Dalam hubungan mereka ini lebih memberikan dampak positif. Karena saling belajar dewasa dalam mencari solusi sebuah masalah. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan insya Allah ini komitmennya bagus ke depannya. Ya. Oke guys, aku udahan dulu. Nanti malam kita mulai lagi ya. Oke. Yang seru-seru nanti malam ya, kita banyakin lagi bacanya yang lebih seru. Hari ini aku mau ke klinik lagi, mau bawa yang satunya, insya Allah nggak sampai dirawat. Oke, insya Allah nggak sampai dirawat. Aku mau cek dulu karena dia nggak mau makan dari semalam. Oke, thank you so much yang udah ngasih. Love, I love you full. Nanti kita whatsappan. Jaga diri kalian semua yang udah ngasih semuanya, biar rezekinya berlimpah 70.000 kali lipat dari segala arah. Dan juga selalu diberikan keberuntungan buat kalian semua. Assalamualaikum.